أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Shadaqallahul adzim. Al-ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini di puasa di hari yang ke-23, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa di hari ini dengan baik. Dan semoga Allah tetap memberikan kesehatan kepada kita sampai akhir Ramadan, sehingga kita bisa menyelesaikan puasa ibadah puasa pada tahun kali ini dengan baik, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Tetap semangat adik-adik supaya kalian bisa belajar tentang arti dari puasa. Mengapa kita puasa dari subuh sampai dengan sore hari, sampai dengan maghrib. Semoga ada hikmah yang kita bisa ambil. Nah, seperti tadi ayat yang bacakan pada awal, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang kisah pemuda-pemuda yang Allah selamatkan dari kejaran raja yang sangat kejam. Nah, kenapa Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan hikmah kepada Nabi Muhammad, dan ingin memberikan hikmah, ingin memberikan pembelajaran kepada kita semua tentang perjalanan atau tentang kisah pemuda-pemuda tersebut. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau mengisahkan, menceritakan kisah tentang pemuda-pemuda tersebut adalah agar Nabi Muhammad bisa menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan orang-orang Yahudi yang mempertanyakan kepada Nabi Muhammad tentang kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Yahudi pada saat itu bertanyakan kepada Nabi Muhammad, apabila ajaran yang engkau bawa adalah benar, apabila engkau benar Rasulullah Subhanahu wa taala, engkau pasti tahu mengenai kisah tentang pemuda yang Tuhan selamatkan dari kejaran seorang raja yang sangat kejam. Kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Allah memberikan atau menceritakan tentang kisah pemuda tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, pada zaman dahulu sebelum masa Nabi Muhammad SAW, tinggallah 7 pemuda yang sangat beriman. Bukan hanya 7 pemuda, semua di lingkungan tersebut, di desa tersebut, semuanya beriman karena dipimpin oleh raja yang beriman pula. Nah, akan tetapi ketika raja tersebut lengser dan digantikan oleh raja baru yang sangat kejam, yang tidak percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala, raja tersebut merupakan yang bernama Raja Dikianus. Nah, dia tidak percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak percaya tentang keimanan-keimanan atau ketakwaan-ketakwaan yang mereka anut atau mereka ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Nah, kemudian Raja Dikianus tersebut memerintahkan kepada seluruh masyarakatnya, kepada seluruh pengikutnya untuk beriman kepadanya, untuk menuhankan Raja Dikianus tersebut. Apabila mereka tidak mau beriman dan tidak mau menuhankan Raja Dikianus atau tidak menganggap bahwa Raja Dikianus adalah Tuhan, mereka semua akan disiksa. Bahkan ada yang sampai dibunuh. Nah, akan tetapi ada 7 orang pemuda yang tidak mau beriman kepada Raja Dikianus karena mereka menganggap Tuhan kami adalah Tuhan yang memiliki langit dan bumi. Tuhan kami adalah Tuhan yang maha segalanya, yang maha luas, tidak sama dengan makhluknya. Oleh karena itu, ke-7 orang pemuda tersebut tetap yakin terhadap pendiriannya untuk beribadah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Raja Dikianus pun marah. Akan tetapi Raja Dikianus tetap memberikan kesempatan kepada mereka untuk memikirkan kembali agar mereka bisa berubah pikiran sehingga mereka bisa beriman kepada Raja Dikianus. Akan tetapi setelah waktunya habis,
mereka ketujuh orang pemuda tersebut tetap tidak mau menganggap bahwa Raja Dicyanus adalah seorang Tuhan. Oleh karena itu mereka kabur, mereka pergi meninggalkan raja tersebut. Yang tetap Raja Dicyanus tetap mengejar mereka karena Raja Dicyanus sudah merasa dikhianati, sudah merasa sangat marah sehingga ingin mengejar mereka untuk dibunuh, sehingga ketujuh orang pemuda tersebut kabur dari kerajaan tersebut, kabur untuk mendatangi suatu negeri yang lebih aman daripada negeri tersebut. Kemudian ketujuh pemuda tersebut sampailah di sebuah gua karena perbekalan sudah mulai menipis, ketahanan mereka juga sudah mulai lelah, mulai capek, sehingga mereka menemukan sebuah gua. Tidak ada lagi tempat yang bisa dipakai untuk bersembunyi selain gua tersebut. Nah, gua tersebut disebut gua Al-Kahfi, tentunya gua pemuda-pemuda Kahfi yang Allah tidurkan di dalamnya. Nah, kemudian pemuda tersebut masuk ke dalam gua itu untuk memohon perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah tidak ada lagi yang mampu melindungi mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir-akhir, di titik-titik akhir, mereka berdoa karena sudah tidak ada lagi yang menolongnya. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, berilah kami rahmat dan berilah kami jalan yang lurus. Kemudian permudahkanlah urusan kami ke depannya." Lalu mereka berdoa dalam surat Al-Kahfi. Doa tersebut ada tertuang dalam surat Al-Kahfi ayat ke-9 atau ke-10 kalau nggak salah. Isi doanya adalah فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. Artinya yang tadi, berikanlah rahmat kepada kami ya Allah dan selamatkanlah kami, kemudian berikanlah kami jalan yang lurus dan petunjuk kepada kami untuk urusan-urusan kami setelah ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menolong mereka dengan cara menidurkan mereka di dalam gua tersebut. Allah menggulingkan mereka ke kiri dan ke kanan, dan Allah melindungi mereka dari sinar cahaya matahari yang terbit dan sinar cahaya matahari yang terbenam. Kemudian Allah simpan sebuah anjing. Kemudian Allah menakdirkan sebuah anjing yang menjaga gua tersebut. Anjing tersebut menjulurkan tangannya ke depan sehingga seolah-olah di gua tersebut tidak terdapat orang. Nah, kemudian singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala membangunkan mereka sehingga mereka terbangun dan mereka saling mempertanyakan, berapa lamakah kita sudah tertidur di dalam gua ini? Seseorang dari mereka pun menjawab, kita tidur di sini hanya sekitar 1 hari saja atau setengah hari saja. Tidak ada yang lebih tahu mengenai perkara kita ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, berapa lamakah mereka tidur di dalam gua tersebut? Mereka tidur di dalam gua tersebut selama 300 ditambah 9 tahun lamanya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menceritakan 300 ditambah 9 tahun lamanya, tidak langsung 309 tahun saja yang tertuang dalam surat Al-Kahfi? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan keterangan kepada kita semua supaya tidak terjadi perselisihan di masa yang akan datang. Karena hitungan bulan 300 tahun itu merupakan hitungan bulan Syamsiah, yaitu bulan Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Sedangkan 309 tahun merupakan hitungan bulan Komariah, yaitu yang Muharram, Syafar, Rabiul Awal, dan selanjutnya. Karena kenapa? Hitungan 100 tahun Syamsiah itu ada selisih 3 tahun di Komariah, sehingga ketika di bulan Komariah 309 tahun, di bulan Syamsiah menjadi 300 tahun lamanya. Nah, kemudian ketika mereka sudah terbangun, sama halnya seperti kita, ketika kita terbangun dari tidur, kita pasti akan merasakan perut yang lapar. Sama halnya mereka juga merasakan perut yang lapar. Kemudian salah seorang dari pemuda tersebut, dari ketujuh pemuda tersebut, belanja atau pergi ke pasar untuk membeli bahan pangan. Kemudian bertemulah dengan seorang pedagang, dia membeli makanan pokok untuk keperluannya. Ketika dia menyerahkan uangnya kepada pedagang tersebut terheran-heran karena melihat uangnya sudah lama sekali, sudah sampai 309 tahun yang lalu uang yang dia terima. Kemudian pedagang tersebut melaporkan pembeli tersebut kepada raja yang ada pada saat itu. Nah, kemudian seorang yang tadi kemudian kembali ke dalam gua. Nah,
ketika raja tersebut mengetahui tentang uang tersebut, raja tersebut kemudian memerintahkan kepada pengikutnya atau kepada pengawalnya untuk mencari pemuda-pemuda tersebut. Nah, ketika ketujuh pemuda tersebut yang tadi di dalam gua sudah berkumpul lagi dan menyadari bahwa dia sudah tidur sekian lamanya, kemudian mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, wafatkanlah kami, karena kalau misalkan kami diketahui oleh raja atau diketahui oleh orang masyarakat sekitar, ini akan menjadi sebuah berita yang sangat besar, akan menggembarakan masyarakat pada saat itu. Kemudian atas izin Allah Subhanahu wa taala, mereka Allah wafatkan di dalam gua tersebut, sehingga ketika raja tersebut ketika raja dan pengawalnya menemukan mereka sudah dalam keadaan meninggal, kemudian raja tersebut menyadari bahwa inilah kisah Ashabul Kahfi yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan kepada kita semua agar memberikan pelajaran kepada kita semua untuk selalu mempertahankan keimanan dan ketakwaan yang kita miliki, karena Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya dari sesuatu hal yang mereka hindari, seperti halnya Ashabul Kahfi, mereka menghindari kejaran dari Raja Dikyanos tersebut yang hendak membunuhnya. Kemudian Allah selamatkan dan Allah bangunkan 309 tahun kemudian, seperti halnya kisah Nabi Musa atau Nabi Ibrahim yang Allah selamatkan dari kejaran-kejaran dan dari kobaran api yang sangat menyala, yang Nabi Ibrahim dibakar oleh api. Nah, mungkin sekian ya mengenai kisah Ashabul Kahfi, yang tentunya banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil. Di antaranya ciri-ciri Ashabul Kahfi atau ciri-ciri orang yang sangat kuat. Ciri-ciri Ashabul Kahfi yang sangat kuat tersebut itu yang pertama, mereka itu seorang pemuda yang memiliki badan yang biasa saja, adapun juga yang kekar. Kemudian mereka memiliki iman dan takwa di dalamnya. Kemudian mereka meminta petunjuk, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menolongnya. Nah, kemudian yang kelima, hikmahnya adalah bahwa dari kisah Ashabul Kahfi tersebut kita bisa mengambil hikmah bahwa untuk mencapai tujuan yang kita miliki atau untuk bisa keluar dari cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada kita, intinya yaitu satu, kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan doa yang Ashabul Kahfi tadi utarakan di dalam gua tersebut. Robbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Nah, coba tolong hafalkan doa tersebut sehingga ketika adik-adik sekalian dihadapkan dengan sesuatu hal yang sulit, misalnya ketika ujian, ketika ada PR yang sulit, ataupun juga bisa disampaikan kepada kedua orang tuanya ketika orang tua memiliki hal-hal yang sulit. Mah, ya, ini ada doa yang Allah ajarkan kepada kita ketika kita sudah dalam posisi yang terhimpit. Doanya seperti apa? Yang tadi surat Al-Kahfi tadi kita bisa baca sama-sama, kita bisa hafalkan sama-sama, dan kita bisa amalkan sama-sama. Nah, pengen juga kalian menyimpulkan semuanya, jadikan catatan sehingga kalian bisa mempelajari dari kisah Ashabul Kahfi tersebut. Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca di surat Al-Kahfi ayat 9 sampai dengan ayat 26. Nah, sekian yang dapat sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.